dengan Hari Wayang Nasional ini diberi waktu untuk ngobrol, meskipun sedikit, mudah-mudahan sangat berarti dengan Pak Menhan. Pak, kalau Bapak sendiri punya kenangan apa terhadap wayang kulit? Ya, saya dari kecil itu memang dibesarkan dengan alam dan ajaran-ajaran melalui pewayangan. Seperti apa itu, Pak? Jadi almarhum eyang saya itu orang yang sangat kental dan sangat kuat budaya Jawanya. Jadi sebagai contoh, beliau tuh mungkin hampir tiap malam tuh tidurnya jam 2, jam 3 pagi sambil dengerin radio wayang. Dulu kalau nggak salah RRI sampai pagi itu. Tahun-tahun 70-80. 70 ya, 70-an sampai 80-an itu. Mungkin Kinarto Sabdo pada waktu itu. Ya. Berarti memori ya, itu ya Pak Haji. Dan dari kecil pun saya selalu dibesarkan dengan nilai-nilai dari pewayangan ya. Gimana jadi kesatria. Kesatria itu harus milih bolo kiwo atau bolo tengan. Kebaikan dan ketidakbaikan. Ketidakbaikan. Bahwa kesatria Pandawa ya itu ya kan. Arjuna, Bima, ya kan. Yudhistira, Nakula, Sadawa, Kresna, semua diajarkan melalui itu. Jadi ya itu mungkin masuk ke alam di bawah sadar kita. Jadi dalam kita menghadapi hidup, menghadapi perjuangan, ya kita harus menempatkan diri, wah saya ini kesatria, saya ini harus seperti Pandawa, saya harus membela kebenaran, keadilan, kejujuran, harus membela yang lemah, kan begitu. Itu yang tertanam. Itu yang tertanam dari kita. Ini penting sekali ini. Berarti eyang itu dari mana dulu? Banyumas kan? Eyang saya dari Banyumas, Eyang Kakung dari Banyumas, Eyang Putri dari Madiun. Oh, iya. Jadi kalau boleh tahu nih Pak, tokoh yang masih menjadi favorit atau yang masih terkenang-kenang apa tokoh wayang Pak? Ya, kalau kita kan selalu ya, Pandawa 5 itu. Pandawa. Iya. Memang itu simbol kebajikan Pak. Iya. Dan selalu juga kan ada sang guru Kresno, ya kan? Jadi Pamong, Pamong. Jadi itu, tapi juga dan sebetulnya dalam perjalanan kita juga lihat nilai-nilai kerakyatan tuh ada di Semar, ya kan? Di Semar, Punakawan, ya. Tapi Punakawan yang berani bicara jujur kepada siapapun. Kepada atasan pun, kepada orang kuat pun, dia berani bicara apa adanya. Bukan untuk kepentingan pribadinya, tapi untuk kemaslahatan. Berani mengoreksi, berani menegur, ya kan? Walaupun dengan cara yang baik, cara sopan, cara yang lucu, tapi ya negur. Lucu tapi tenang gitu Pak ya. Ini penting. Barangkali ada harapan atau pesan Bapak kepada baik pelaku seni maupun pada generasi muda untuk wayang ini Pak. Ya, saya kira wayang ini sangat penting, bagian dari kepribadian kita, ya. Jadi, saya sebagai contoh di tentara, ya. Waktu saya tentara dari awal, kita itu kalau kita melaksanakan suatu operasi, nama sandinya itu diambil dari pewayangan. Contoh, kita kalau pimpinan kita kasih sandi selalu Kresno. Jadi Panglima itu ya Kresna, ya kan? Jadi nanti kita yang di lapangan ada yang istilahnya satuan tugas Arjuna, ada yang satuan tugas Bima, ada yang satuan tugas Gatot Koco, ada yang seperti itu. Iya, dan nama operasinya pun kita pakai ambil dari pewayangan, operasi Parikesit. Operasi Bratayuda, operasi Brotoseno. Jadi tanpa banyak kita tahu, ternyata nama wayang kita pakai dan nilai-nilai itu sangat
sangat kental di kita, iya. di kepribadian kita. Jadi saya lihat ini identitas kita, dan kalaupun kita lihat ya, hampir di semua kesatuan tentara sebagian besar itu kita ada namanya lambang satuan, itu namanya kalau batalion Tunggul. Ya, kalau pasukannya lebih besar itu Pataka, ya kan? Ada kalau untuk satuan-satuan seperti brigade itu Duaja. Itu lambang, itu ada gambarnya dan ada sasantinya. Dan banyak sasantinya itu diambil juga dari pewayangan. Jadi seperti itu. Kalau untuk anak muda dan generasi sekarang bagaimana nih? Nah, saya kira anak muda ya sekarang itu bahwa kita ini harus bangga dengan budaya kita sendiri, dengan kepribadian kita sendiri. Kita boleh istilahnya menikmati dan kita serap dan kita manfaatkan budaya luar, nilai luar. Tapi mulainya itu harus dari kepribadian kita sendiri. Kalau enggak, kita nanti jadi manusia tanpa pribadian yang kuat. Ya, nanti kita terombang-ambing, nanti kita rendah diri, entah kita nanti kebingungan, kita terlalu kagum sama orang-orang yang tidak peduli sama kita, gitu, ya kan? Iya. Wah, luar biasa. Saya itu Bapak ini menjadi apa istilahnya petuah dan penyemangat bagi seperti kita. Saya tuh hormat dengan Anda. Anda bangga dengan pakaian budaya kita. Anda pakai belangkon, pakai beskap, pakai sorjan. Ini kebanggaan kita. Jadi saya senang kalau lihat orang Indonesia itu bangga. Nanti ada orang Sumatera Barat dia bangga dengan pakaiannya. Ada orang Aceh bangga dengan pakaian Aceh. Ada orang Makassar bangga. Iya, nggak apa-apa. Itu keberagaman dan kekayaan kita. Bhinneka Tunggal Ika, tapi kita bangga dengan orang tua kita, nenek moyang kita. Kalau kita tidak hormat orang tua, siapa lagi? Dan kita tahu nggak, kalau tidak hormat orang tua, walat. Kata orang Jawa, wong tua kuwi Gusti Allah katon. Gitu. Terus hormat. Itu pengejauhan Tuhan itu diulang kita itu. Dan kita sudah diwarisi kebudayaan yang luar biasa. Dan kita juga lihat ada budaya-budaya yang kuat. Saya juga kagum dengan beberapa budaya asing ya. Sebagai contoh ya, di India itu anak-anak kalau ninggalin rumah itu cium kaki orang tua. Oh, seperti cium kaki ibu. Mau ke sekolah, ya kadang-kadang karena cepat dia nggak sempat, mungkin dia hanya dengan tangannya, habis itu disentuhkan ke kaki ibunya. Tapi nilainya itu loh. Jadi saya pamit Bu, saya pergi. Ya, dan itu tetap dipertahankan sampai sekarang. Iya. Jadi kita kan juga budaya sungkem, budaya kita sangat hormat sama orang tua. Dengan demikian ya kita juga budaya nenek moyang kita harus bangga. Saya bangga. Saya senang lihat kalian pakai pakaian itu. Saya senang banget. Dan ini Pak, beskap ini kan beskapnya Jawa Pak. Iya. Tapi kayaknya Sasirangan loh Pak. Iya. Dari Kalimantan Selatan. Jadi memajukan keberagaman kita, gitu Pak. Iya, itu kekayaan yang memang harus kita jaga, Pak. Jadi ini kami mewakili para pelaku seni, para seniman dan para penggemar wayang di seluruh Indonesia sangat berterima kasih kepada Bapak sudah berkenan menerima kami dan peduli dan mohon berkenan besok-besok tetap mendukung kami semua, Pak. Saya merasa terhormat bahwa kalian mau datang ke saya. Saya merasa bangga karena ini sangat penting. Saya masih ingat dulu di pasukan saya ya di Jawa Barat itu, pasukan saya itu batalion 38 dulu. Itu punya tradisi. Karena dia dari Jawa Barat, tentunya dia kan wayangnya wayang golek. Tapi harus ulang tahun batalion harus wayang golek. Itu tradisi dari dulu.
Saya yakin masih sampai sekarang dipertahankan. Dan ini tadi kalau kita lihat saudara-saudara dari sore, dari siang Pak, di Bandung, kalau untuk pagelaran di Bandung itu Pak, semua terpusat di situ, tapi dari pagi sampai besok pagi, antusiasmenya luar biasa. Jadi ya kita bersyukur masyarakat masih mencintai kebudayaan kita. Dan ini harus kita lestarikan, kita harus pertahankan. Dan saya terima kasih dengan Pak Padi, dengan Persatuan Pedalangan Indonesia. Kalian itu di ujung tombak mempertahankan budaya kita. Iya. Dan tentunya nanti dalam pengembangannya ya mungkin harus ada inovasi ya. Sebagai contoh mungkin supaya tidak lebih populer di luar Jawa umpamanya, mungkin dalangnya juga harus ada sebagian dalam bahasa Indonesia, atau kan sudah ada sebagian yang bahasa Inggris. Kan? Sekarang porsi limbuan yang memang hiburan dan goro-goro itu durasinya kita lebihkan. Nah di situ bisa bahasa Indonesia dengan lebih cair. Dan pendiri Pepadi ini kalau tidak salah adalah waktu itu Pak Jenderal Surono. Benar. Masih ada Banyumas. Masih sedulur. Masih sedulur. Luar biasa. Nah, di luar dugaan kita semua, ternyata yang mendirikan Pepadi itu adalah masih kerabat. Matur sembah nuwun Bapak. Terima kasih, matur nuwun. Sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Selamat berjuang. Amin. Matur nuwun Bapak. Terima kasih banyak. Terima kasih.